Getting out of my state, but still in my range. Until they escape is only in vain. And I know what craze is hard to contain. I'm like a disease that's spread through the veins. Little harder to the breeze, I'm more like a hurricane. You heard me, man? Jadi ada perkembangan apa? Perkembangan persoalan kinerja PJ Bupati Maluku Tengah di Kenapa? akhir masa jabatan PJ Bupati Maluku Tengah. Di akhir masa jabatan? Di akhir evaluasi Mendagri persoalan kinerja PJ Bupati Maluku Tengah. Yang mana yang betul akhir evaluasi? Akhir jabatan? Evaluasi PJ Bupati Maluku Tengah. Evaluasi biasa berapa bulan? Evaluasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan dari menjabat. Menjabat. Kenapa Kompas PJ kan ada menjalankan program-program yang diamanatkan oleh Mendagri. Tapi hasil penilaian publik kan bahwa PJ belum maksimal dalam melaksanakan program Mendagri. Penilaian publik itu dasarnya apa? Ya, dasarnya kan pelayanan pemerintah belum begitu maksimal. Kalau pelayanan pemerintah belum maksimal itu kan katong rasakan setelah zaman PJ. Tapi katong rasa pelayanan publik tidak maksimal ini kan sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa sekarang lebih keras berteriaknya di zaman PJ? Kenapa? Kemarin saya berani berteriak. Bukan persoalan sembrani bataria, Tapi cuma karena sistem ini kan sudah dibangun sudah terlalu lama. lalu Sekitar kenapa 20 tahun. Oke. Jadi ketika muncul PJ baru, ini mulai teriakan-teriakan dari para aktivis yang sudah lama berlindung di bawah ketiaknya kekuasaan. Oh, berarti yang sekarang berteriak itu dulu takut dengan kekuasaan lama. Ya, takut. Oh, jadi sekarang berani berteriak. Berani Karena berteriak. saya takut dengan kekuasaan baru. Berani dengan kekuasaan baru. Berarti kekuasaan baru yang takut dengan aktivis. Dengan aktivis. Berarti kekuatan baru yang takut. Kekuatan baru agak bingung untuk bisa melihat persoalan para aktivis di kota yang berjuluk Pamhanunusa. Kenapa harus melihat aktivis? Barang kenapa? Ya, karena aktivis juga merupakan bagian fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah. Jadi wajarlah ketika saat ini aktivis juga punya peran penting. Berarti dari 20 tahun ini aktivis yang punya peran penting? Nah, memang aktivis juga punya peranan penting, cuma aktivis di masa PJ Bupati Maluku Tengah ini agak terlalu tendensius melihat persoalan politik di Maluku Tengah. Tendensius. Kenapa tendensiusnya? Karena dong saya suka kekuatan baru atau kekuatan baru yang saya suka dong? Artinya kalau beta melihat ini para aktivis Maluku Tengah tidak mau pejabat baru ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Seluruh aktivis yang mau? Ya, sebagianlah aktivis yang memang sudah selama ini dinabobokan oleh para kekuasaan, karena di zaman TA dan AT itu kan setiap aktivis berteriak kan diberikan sejenis amplop lah, amplop coklat, lalu mereka diam. Oh begitu. Tapi itu layak dianalisa untuk menjadi pembahasan atau biarin aja karena emang itu cara cari makan mereka begitu? Atau bagaimana? Oh, nggak bisa, harus disikapi serius oleh nggak bisa pakai bahasa biasa saja, nggak bisa apa? Jadi perlu aktivis Maluku Tengah ini harus berani mengambil sikap. Perlu aktivis Maluku Tengah mengambil sikap. Ayo. Sikap untuk melawan kekuatan baru atau sikap untuk mendukung program kerja kekuatan baru? Artinya mari kita cari suasana baru lah. Sudah saatnya aktivis Maluku Tengah jangan terlalu mengkritik pemerintah daerah, berikan solusi. Jangan terlalu memberikan kritik, tapi solusi. Nanti dong bilang begini, lu tugas mencari solusi dari masalah itu tugasnya pemerintah. Tugasnya aktivis itu mencari masalah. Masalah ada di bawah, dong bawa ini lo masalahnya. Jangan dong cari masalah, masa dong cari solusinya bagaimana? Persoalannya sampai saat ini kritik para aktivis ini kan hanya sebatas media sosial. Nah,
kemudian eksekusinya kan lemah. Nah, hanya berteriak di media, lalu selesai. 1 minggu berteriak, ya selesai. Muncul lagi isu baru, berteriak lagi, selesai. Nah, ini yang menjadi sehingga masyarakat Kota Musi juga sudah bosan dengan para aktivis yang terlalu berteriak di media sosial. Tapi kan media sosial salah satu tanpa bateria kan begitu tuh. Kalau yang bisa bateria di jalan, minimal ada media yang lain perlu bateria. Persoalannya 1 minggu selesai itu selesai dengan cara apa? Apa memang hilang sendiri atau diselesaikan? Ya, bisa saja diselesaikan, bisa saja dihilang dengan sendiri secara alam. Berarti aktivis Maluku Tengah bisa dipercaya begitu? Kok tidak bisa dipercaya? Karena semua persoalan yang terjadi di Maluku Tengah ini para aktivis tidak pernah sampai selesai di tingkat-tingkat tingkat penyelesaian secara hukum. Oh, tapi ini semua aktivis yang pakai pila-pila semua sudah ini. Semua aktivis, karena yang ada dalam sejarah Maluku Tengah 20 tahun 4 bulan ini, yang ada salah satu aktivis yang mengawal kasus Maluku Tengah sampai ke tingkat meja pengadilan. Itu yang menjadi Ada beberapa, tapi lagi-lagi pengadilan punya kekuatan, punya kekuasaan. kalau pengadilan punya kekuatan, punya kekuasaan, begitu cuma kita hanya berteriak, tapi persoalannya tidak selesai. Gitu. Kalau Mr. Miller sendiri, bagaimana pejabat dalam 3 bulan ini? Kalau Cara Agam punya rule-nya begini. Kata melihat dari program kerja yang dibangun, yang dirancang, lalu dijalankan. Kira-kira dari presentasi itu tuh bagaimana? jadi begini, kita tanggal 12 September 2022 pejabat Bupati Maluku Tengah mau meresmikan dilantik. Ada beberapa 3 isu penting yang harus diselesaikan oleh PJ Bupati Maluku Tengah lewat Pak Mendagri. Yang pertama, menyelesaikan tapal batas yang terjadi di Kabupaten SPB dan Maluku Tengah. Dan itu sudah selesai. Kemudian kemarin persoalan pengembalian Penusi Kariu kan sudah selesai. Nah, sekarang ini kan poin ketiga, bagaimana menciptakan good government. Nah, baru saja hari ini malam ini beredar di media bahwa 5 hari kerja pegawai negeri sipil Kabupaten Maluku Tengah ini menjadi spirit spirit dan gagasan baru oleh PJ Bupati Maluku Tengah, sehingga PNS Kabupaten Maluku Tengah bisa bekerja secara cepat, bekerja secara profesional, dan bekerja secara cerdas. Pertama Ya, penyelesaian tapal batas Maluku Tengah SBB itu penyelesaiannya apa? yang meninjau kembali hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Permendagri. Ini itu kan sudah selesai. Selesainya itu maksudnya ditinjau saja atau perdebatannya selesai bahwa itu milik SBB? Perdebatannya selesai. Oh, selesai milik SBB. Ya, milik SPB. Tapi persoalan Kariu itu meninggalkan permasalahan sosial. Meskipun pemulangannya sudah selesai, tapi meninggalkan permasalahan sosial kayak tuntutan-tuntutan Dan orang Pelau. ya, Itu bagaimana? jadi ada 5 tuntutan warga negeri Pelau terhadap pemerintah daerah. Ini sementara dimediasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk bisa menyelesaikan beberapa poin-poin masyarakat negeri Pelau. Itu dianggap selesai ya? Dianggap selesai. Masyarakat Pelau juga pun tetap mencintai perdamaian. Oke, berarti selanjutnya di good government. Ya, Good government-nya itu pelayanan publik. pelayanan publik. Bagaimana pemerintahan yang baik melayani publik. Ya, Lalu yang semula 6 hari dibikin jadi 5 hari. 5 hari. Sementara perlu diketahui bahwa rentan kendali atau luas wilayah Maluku Tengah dari pusat kota kabupaten ke daerah-daerah lain itu cukup jauh. Kalau hari ini masa kerja aparatur negara itu diatur 5 hari, sementara rentan kendali luas wilayah Maluku Tengah itu cukup besar, bagaimana orang punya waktu datang, waktu pengurusan, dan waktu pulang itu apakah 5 hari cukup?
yang 6 hari saja kemarin itu saja amburadul. Persoalan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah ini hanya persoalan pelayanan administrasi seperti apa dinas catatan sipil. Nah, ini dimintakan kepada PJ Bupati Maluku Tengah untuk bisa membuat perekaman KTP di masing-masing kecamatan sehingga pelayanan masyarakat tingkat kecamatan lebih maksimal. Nah, saya rasa itu poin penting dalam pelayanan publik yang ada di Maluku Tengah. Kalau administrasi itu kan salah satu poin paling penting sebenarnya bagi warga negara. Kalau kita melihat pengurusan segala berkas administrasi catatan sipil ini, kalau pengalaman pribadi selama kata mengurus sana itu memang kali ini yang paling enak, paling bisa gampang, sudah mulai mudah, yang bertumpuk-tumpuk, yang berhari-hari dengan segala metode, baik itu via WA, datang ke kantor, itu sudah agak cepat. Itu kita pikir itu ada perkembangan di situ. Yang jadi soal itu pelayanan publik mana yang kemudian diteriaki oleh teman-teman itu bahwa ini masih kurang segala macam, itu yang mana? Karena kalau bilang catatan sipil kita rasakan kayaknya sudah lebih enak kok. Saya lihatnya tadi bicara persoalan rentang kendali. Kalau ada beberapa kecamatan yang di wilayah Kabupaten Maluku Tengah seperti Kecamatan Banda, Kecamatan Siram Utara, Kecamatan Salautu. Nah, ini kan agak repot ketika mau melakukan perekaman KTP. Mereka harus ke Masohi, kemudian harus tinggal beberapa hari. Ini kan biaya perjalanannya begitu besar. Nah itu dia masalahnya itu, kalau cuma 5 hari, lalu biaya perjalanan besar, jarak tempuh itu makan waktu. Lalu kalau sampai ke sini cuma 5 hari, itu kira-kira memenuhi keseng. Solusinya itu pemerintah daerah fasilitasi alat perekaman KTP di beberapa kecamatan. Nah, sehingga itu solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan pemerintahan di tingkat kecamatan. Tapi kan Bang Miller ini kan punya marga kan sama dengan PJ Bupati, bukan saudara. Ya ini kan satu marga, Oh, satu satu kampung. Kan adalah yang bilang kata itu beta pun kakak. Bukan, itu Bang Miller bukan saudara. Atau masih bukan saudara? Masih hubungan saudara karena tinggal di satu kampung sama. Tapi biar satu kampung kritik tetap jalan ya. Ya kita di jalan. Barang posisi Bang Miller di kabupaten ini apa? Ya, sebagai tokoh pemuda Maluku Tengah. Tokoh pemuda Maluku Tengah dari mana? Halo, gimana? Nanti kamari. Masih di rumah? Beta di Nusaina. Nanti kamari. Nusaina. Oke baik, oke. Nanti kamari coba. Naik kemari kah? Nah, Coba ketua lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman itu. Itu pantas tidak itu ketua? kita pikir ini kan ini keliru. Ya setiap warga negara berhak dia mengeluarkan dia punya pendapat. Ini kan dijamin oleh undang-undang. Ya mengkritik pemerintah daerah itu kan hal yang biasa. Kita sepakat kalau begini lagi. Iya, kalau katong bicara sampai tingkat undang-undang itu kan memang itu kan terlalu jauh bagi masyarakat Maluku Tengah. Atau artinya kan si siapa itu dia nama? Alvaro. Si Alvaro ini kan cuman bermain Facebook, menulis. Apa salahnya itu sampai didatangi begitu, kecuali dia menyerang harkat, martabat, nama baik, itu cerita lain tuh. Kan beberapa kali dia itu kan bikin tulisan. Tapi kalau sampai didatangi gara-gara dia mengkritik kinerja pemerintah dalam hal ini PJ, itu kan sah-sah saja karena dia kan bagian dari warga masyarakat Maluku Tengah tuh. Masa anak kecil kekuatan besar harus turun bagaimana? Sekali lo kasih turun kelas itu. Iya tahu kan. Kayak lo tuh perang besar, bukan khusus jadi begitu. Dia itu. Boleh lah. Itu sempat kuliah mau sento. Kalau pukul dosen, tapi secara psikologi dan secara sosial, apa yang dibangun oleh teman-teman pada saat ini itu boleh. Begitu. Kan apa sih salahnya Iwan ini? Dia bilang Bapak Muhammad Marsabesi Panjuri kan tapi dia bilang Bapak PJ tolong urus Maluku Tengah ini baik-baik, jangan tolong mondar-mandir. Kan dari kacamata dia yang tidak tahu apa-apa soal mondar-mandir ini bikin apa, kan dia layak dia bicara begitu karena memang dia tahu apa-apa. Kesalahannya dia haruslah banyak bertanya, mencari tahu mondar-mandir urusannya apa.
Kau mana, Pak Ben? Nah, kalau dia banyak bertanya, dia pasti sem begitu. Tapi karena dia sem bertanya, dia main tulis begitu, tidak pun semuanya salah. Orang kritik itu orang saya nggak tahu. Kalau begini kan nanti menjelekkan nama Pak PJ. Nanti dianggap PJ ini punya barisan yang bisa membunuh karakter-karakter orang yang tidak sejalan dan segala macam. Kan saya boleh. Betanya kasus Bapak Abi itu kan memang betul karena itu murni nama baik. Jadi dia harus diperingatkan. Dan waktu dia diperingatkan dia sadar. Tapi kalau soal PJ kan bukan soal nama baik karena seorang pejabat pemerintah itu namanya tidak dijaga. Nama pejabat pemerintah tidak dijaga, nama pribadinya dijaga, iya. Kan begitu, ketua.